kaum muslimin itu selama 7 tahun masa dakwah itu nggak punya kesempatan betul-betul beraktivitas langsung bersama Rasulullah intensif ya. Justru ketika diboikot itu 24 jam selama 3 tahun seorang mahasiswa 24 jam bersama profesornya akan jadi apa? Kebayang nggak? Apa istilahnya mulazamah? Mulazamah 24 jam. Iya. Ya karena kan diboikotnya mereka tidak di rumah masing-masing. Di satu area. Di satu area di Syekh Abi Thalib 24 jam 3 tahun. Luar biasa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Masih di channel yang sama, Sirah TV, channel yang menyajikan kajian seputar sirah nabawiyah dan sejarah peradaban Islam, dan masih bersama saya Umar El Rozi. Tentunya bersama guru kita juga ada Ustadz Asef Sobari yang insyaallah akan kembali berbagi ilmunya kepada kita semua seputar itu semua. Terutama di kesempatan kali ini kita akan coba menggali ilmu masih di seputar Rasulullah SAW kaitannya dengan isu boikot yang kayaknya hari ini juga masih cukup ramai dibincangkan adanya boikot ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz? Ngopi-ngopi masih lancar Ustaz? Alhamdulillah. Di tempat yang diboikot? Atau enggak? Enggak lah, kan banyak alternatif ngapain gitu. Atau termasuk yang cukup serius dalam memboikot atau biasa aja lah gitu? Harus serius. Serius ya? Harus serius. Karena gimana? Seefektif itu memang. Oh iyalah, kan baca aja berita gitu. Sebenarnya itu sebagai boikot itu efektif atau memang ya ini bagian dari sikap kita seorang? Oh iya dong, ini kan bagian dari ekspresi iman kita kan. Kaitannya sama iman. Dong, bahwa bahwa kita akan bersaudara, innamal mu'minuna ikhwah kan gitu. Dan kemudian kita memang dilarang untuk melemahkan saudara sendiri dalam arti khudlan lah gitu ya, membiarkan saudara kita istilahnya dihabisi musuh gitu kan. Jelas itu kita harus punya sikap yang jelas dalam hal ini gitu ya. Nah, tentu ya pemboikotan ini kan bisa sangat luas gitu ya. Menurut saya ya bagaimana pemboikotan yang betul-betul prioritasnya jelas, kemudian ya karena kita tidak bisa mengingkari dalam sekian hal kita memang bukan produsen kan, kita itu konsumen gitu. Artinya dalam beberapa hal sulit untuk menghindar gitu. Tapi kan ada yang betul-betul bisa kita prioritaskan di situ. Ya kalau ngopi-ngopi doang kan banyak kopi kan ya. Sebenarnya kata ngapain harus ngopi yang lokal juga nggak kalah bersaing saat ya? Ya enggak lah jelas. Oke. Ya, kaitannya dengan sirah nabawiyah juga pernah terjadi saat ya, aksi boikot. Cuman kalau sekarang ini adalah kita memboikot mereka yang pembantaian, kemudian juga isu-isu kayak tadi. Nah, kalau di sirah nabawiyah sebaliknya, justru pihak Rasulullah yang diboikot. Bukan Rasulullah SAW yang diboikot sebenarnya. Jadi? Yang diboikot itu pendukung beliau. Dalam hal ini kan yang pertama yang memboikot itu kan orang musyrik. Oke. Sebenarnya yang diboikot juga orang musyrik. Tapi orang musyrik juga. Iya dong. Tapi gimana, yang mendukung boleh agak kan yang mendukung yang memboikot itu kan orang musyrik, Abu Jahal dan kawan-kawan kan. Mereka memboikot siapa? Memboikot orang musyrik juga sebenarnya. Bukan Rasulullah dan kaum muslimin. Enggak, ya Rasulullah otomatis itu. Tapi sebenarnya target mereka bukan Rasulullah SAW yang diboikot. Pemboikotan itu targetnya adalah orang-orang musyrik yang mendukung Rasulullah SAW. Dalam hal ini keluarga. Kita harus paham sistem sosial lah masyarakat jahiliyah waktu itu, masyarakat Arab itu. Jadi kan sebenarnya kalau target orang Quraisy itu membunuh Rasulullah SAW. Target mereka tuh membunuh. Untuk menghentikan dakwah tuh membunuh. Cuma mereka nggak menemukan cara yang efektif untuk membunuh beliau. Berdasarkan sistem sosial ya, masyarakat jahiliyah. Kalau terjadi pembunuhan, satu orang dibunuh,
itu persoalan akan menyangkut satu keluarga besar. Gitu Tidak loh. peduli soal keyakinan. Oh enggak. Asobiyah itu mendahulukan hubungan darah ketimbang apapun, keyakinan sekalipun. Termasuk salah atau benarnya. Iya, itu masalah nanti. Oh gitu tadi. Iya. Pokoknya dibela. Iya, kan Abu Thalib membela Rasulullah SAW sampai meninggal dalam keadaan musyrik. Kan begitu. Nah, karena itu terkait dengan masalah kehormatan ya. Nah, jadi mereka itu gini, kalau kita bunuh Muhammad SAW ya, masalahnya bagaimana reaksi Bani Hashim? Pertama Bani Hashim ya. Kemudian ternyata bukan hanya Bani Hashim itu yang bergabung, ternyata Bani Muttalib juga. Berarti kan udah besar. Rasulullah SAW itu kan kalau keturunan terdekatnya kan keturunan Abdul Muttalib. Tapi ini Bani Hashim itu ikut. Kemudian Bani Muttalib ikut. Artinya berarti ini dari Bani Abdi Manaf. Itu ada 2 yang bergabung membackup Rasulullah SAW secara kekeluargaan ya, bukan secara keyakinan gitu ya. Yang tidak membackup 2, yaitu Bani Naufal dan Bani Abdi Syams dalam hal ini. Nah, jadi kalau mereka membunuh Rasulullah SAW, yang pasti terjadi itu adalah chaos. Ya karena nanti yang akan bereaksi itu satu Bani Hashim plus Bani Muttalib. Itu akan chaos. Mereka nggak ngebayang kalau di Mekah chaos. Ingat loh ya, Mekah itu kota dagang. Kalau di kota perdagangan itu kemudian terjadi ketidakstabilan, ya sudah investor lari lah. Gitu, sederhana aja gitu loh. Lagi-lagi motif ekonomi. Jelas lah itu pertimbangannya ke sana gimana. Siapa yang mau datang haji kalau kemudian ada perang di Mekah? Kemudian ada, ingat loh, yang namanya balas dendam itu bisa puluhan tahun itu, nggak bisa atau nggak mudah untuk diselesaikan dalam 1 bulan 2 bulan, bisa puluhan tahun. Abbas dan Zubyan itu perang, itu padahal 2 kabilah bersaudara pada dasarnya. Tapi kan karena ada pembunuhan, itu perang 30 tahun. Gitu loh. Jadi nggak sederhana itu. Jadi mereka kemudian gimana caranya bisa membunuh Muhammad tapi tidak menimbulkan gejolak. Dalam arti tidak ada reaksi dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Gitu loh. Dan itu sulit. Makanya kemudian bagaimana caranya memaksa Bani Hashim dan Bani Muttalib menyerahkan. Menyerahkan itu dalam arti begini. Ya kalau dibunuh, ya sudahlah, kami tidak akan menuntut balas dalam arti perang. Paling tebusan. Kalau tebusan berapa sih kita bayar? Gitu. Orang pengusaha-pengusaha itu. Kan gitu. Itu yang mereka inginkan. Makanya pemboikotan itu semacam daya tekan. Ini pressure kepada pendukung Rasulullah SAW dari keluarga Bani Hashim dan Bani Muttalib gitu loh. Agar kemudian mereka tidak membalas kalau Rasulullah SAW dibunuh. Itu dasarnya. Maka mereka memboikot sesama musyrik sebenarnya. Ya kalau Rasulullah dan para sahabat otomatis lah gitu kan, itu Rasulullah target pembunuhan dan para sahabat otomatis membackup beliau. Tapi yang diperhitungkan tuh ini Bani Hashim dan Bani Muttalib yang secara persentase dari 2 keluarga tadi banyak yang sudah muslim belum? Enggak. Jadi yang diboikot justru mayoritas belum muslim. Mayoritas lagi, mayoritas mutlak. Oh. Emang siapa? Paman Rasulullah yang masuk Islam apa? Baru Hamzah. Hamzah juga baru beberapa minggu sebelum pemboikotan. Enggak ada kok paman Rasulullah SAW yang masuk Islam. Selain Hamzah saat itu. Nanti Abbas nanti belakangan. Saat itu baru Hamzah. Tapi kalau dari yang lihat durasinya yang cukup panjang itu berarti efektif nggak Sat? 3 tahun pemboikotan, kan? Iya. Pemboikotan dan ngelihat penderitaan yang dialami yang diboikot ya. Sekarang kan ukurannya apa? Target Quraisy apa? Kan tadi. Target mereka adalah bisa menekan Bani Hashim dan Bani Muttalib agar tidak menuntut balas. Ya kalaupun tidak menyerahkan, tidak menuntut balas kalau Rasulullah SAW dibunuh. Menurut saya 3 tahun itu menunjukkan bahwa justru tidak efektif. Udah 3 tahun, berarti kan punya daya tahan yang luar biasa tuh yang diboikot. Oh iya. Kan gitu. Dan sampai 3 tahun dalam arti bubarnya, kan bubar bukan karena menyerah kan yang diboikot. Iya. Bukan. Berarti tidak efektif sebenarnya boikotan itu. Tapi kan juga tercatat jelas bagaimana kesengsaraan Rasulullah dan orang-orang yang diboikot. 3 tahun diboikot nggak mungkin nggak sengsara. Tapi kan itu bukan target Quraisy kan.
Target Quraisy kan bukan ingin menyengsarakannya gitu, bukan. Targetnya itu dengan itu sebagai bentuk tekanan agar mereka bisa dengan leluasa membunuh Rasulullah SAW. Kan itu. Tetap aja seberat apapun yang diderita oleh para sahabat dan pendukung, termasuk pendukung Rasulullah, keluarganya musyrik itu, tetap aja mereka artinya kuat, solid dong di situ. Hanya Abu Lahab kan dari keluarga Rasulullah yang tidak ikut. Iya, artinya tidak ikut di boikot karena dia berada di pihak yang memboikot justru. Memang tuh ngaco tuh. Ngaco banget. Wajar sekali kalau ditaruh di Al-Qur'an itu. Atau dicantumkan dalam Al-Qur'an sebagai yang terkutuk, tabat yada Abi Lahab wa tab. Secara kultur sosial juga mereka nggak Makanya diterima, tidak bisa diterima dengan ukuran apapun gitu loh. Ukuran jahiliyah aja nggak bisa nerima seorang paman gitu. Ya kata, kemudian menghabisi ponakan gitu. Kemudian semua saudara-saudaranya, saudara marahnya itu mendukung, dia sendiri berada di pihak musuh. Itu kan artinya pakai standar norma jahiliyah aja nggak diterima itu sebenarnya. Oh ya apalagi Islam yang tanya gitu loh. Makanya tabat yada Abi Lahab wa tab. Oke. Jadi apa tuh yang kemudian membuat Quraisy dalam hal ini bisa selama 3 tahun memboikot Rasulullah, keluarga tadi itu, Ustaz? Yang membuat Quraisy? Yang membuat Quraisy itu menjadi dirasa cukup efektif gitu. Atau sebenarnya apa yang dialami Quraisy malahan? Nah itu justru kan tidak efektif saya katakan sebenarnya. Kenapa sampai 3 tahun itu artinya nggak efektif. Yang ditekan itu bertahan gitu loh. Gitu. Nah, jadi sebenarnya sekarang kalkulasinya begini. Sebenarnya pemboikotan itu menguntungkan atau merugikan Quraisy. Sebenarnya bahkan begitu. Artinya kalau saya sih menggambarkannya, itu seperti bumerang bagi Quraisy. Pemboikotan itu jelas tidak efektif gitu, dan bahkan sangat merugikan Quraisy. Apa kerugian yang bisa kita gali dari pemboikotan itu? Yang paling besar, kita mulai dari yang paling besar. Justru Quraisy, artinya di pihak yang memboikot seharusnya mereka yang pecah. Berbanding Rasulullah SAW tambah solid ya. Para sahabat apalagi. Kalau para sahabat jangan tanya deh. Ini kan dari tahun 7. Dari tahun 7 sampai awal tahun 10, sampai bulan Muharram tahun 10, 3 tahun. Sebelum tahun 7, para sahabat itu di Mekah sulit untuk bisa beraktivitas bersama Rasulullah SAW. Karena dakwah yang terbatas itu. Bukan, dakwah terbatas oke, udah lewat 7 tahun. Masuk dakwah terbuka. Kan para sahabat tetap menyembunyikan keislaman mereka dan tidak ada aktivitas terbuka. Aktivitasnya di Darul Arqam. Sampai Umar masuk Islam. Hanya beberapa pekan sebelum pemboikotan. Umar masuk Islam di akhir tahun 6, pemboikotan di tahun 7, awal tahun 7. Kan gitu. Jadi itulah momentum pertama kalinya kaum muslimin bisa beraktivitas bareng setelah Umar masuk Islam. Dan itu hanya berjalan palinglah 1 bulan, 2 bulan. Setelah itu pemboikotan. Artinya kaum muslimin itu selama 7 tahun dakwah, masa dakwah, itu nggak punya kesempatan betul-betul beraktivitas langsung bersama Rasulullah intensif ya. Justru ketika diboikot itu 24 jam selama 3 tahun. Seorang mahasiswa 24 jam bersama profesornya akan jadi apa? Iya. Apa istilahnya mulazamah? Mulazamah 24 jam. Iya. Ya karena kan diboikotnya mereka tidak di rumah masing-masing. Di satu area. Di satu area di Syekh Abi Thalib. Gitu loh. 24 jam 3 tahun. Luar biasa itu. Mungkin bahkan mereka merasakan itu sebuah kenikmatan. Makanya itu kondisinya memang terbatas gitu. Iya, dan itu sebenarnya kan sisi lain malah merugikan Quraisy kan. Ya otomatis setelah itu gitu. Lawan semakin konsolidasinya justru makin solid ya. Maksudnya nggak ada batasan apapun saat itu. Tamam itu. Itu kerugian pertama buat Quraisy. Iya, jadi sementara di dalam mereka sendiri justru mereka pecah. Kenapa pecah? Kan nggak ada penghalang lagi, mereka sudah ada di satu area gitu. Begini, pemboikotan itu bisa dikatakan dari awal keputusan yang tidak dipaksakan.
Di pihak mereka pun dipaksakan. Gitu lah. Maksudnya mereka tidak satu suara? Betul. Kan mereka sama-sama memusuhi. Kita sudah bercerita tentang musuh-musuh Rasulullah SAW loh. Oke. Artinya walaupun mereka itu musyrik, tidak menerima untuk beriman, tidak semuanya memusuhi. Tapi ya tidak semuanya memusuhi dan level permusuhannya pun juga tidak sama. Tidak semua musyrikin itu pada level Abu Jahal gitu. Betul. Buktinya gampang kok. Pas perang Badar, Rasulullah SAW menyebut berapa nama. Yes. Kalau kalian temui si ini, jangan kalian bunuh. Padahal di pihak lawan, Abul Bakhtari. Kan Abul Bakhtari. Kan gitu. Kemudian ketika Jubair bin Mut'im bin Adi datang ke Madinah minta tawanan, minta dibebaskan tawanan. Dan Jubair mengingatkan ya jasa sang ayah Mut'im bin Adi kepada Rasulullah dulu yang pernah melindungi pulang dari Taif, termasuk yang ini. Pemboikotan ini. Ada peran di sini. Oh ya, dia termasuk yang beroposisi kepada Abu Jahal untuk membatalkan itu. Nah, apa kata Rasulullah? Jubair, seandainya ayahmu hidup dan dia yang minta hari ini padaku, semua akan kubebaskan tanpa syarat. Insyaallah. Padahal sampai matinya musyrik lah itu. Mut'im bin Adi. Gitu loh. Artinya tidak satu level gitu loh. Sehingga ketika Abu Jahal memaksakan itu, yang tepat menurut saya bahasanya memaksakan pemboikotan itu. Sebenarnya di awal pun juga banyak yang tidak setuju, bukan satu dua. Oke. Itu satu sisi. Belum lagi di antara mereka itu kan juga ada hubungan kekerabatan dengan yang diboikot. Sebagai apa, Ustaz? Sebagai hubungan. Contohnya, ini nama Zuhair bin Abi Umayyah bin Mughirah Al-Makhzumi dari Bani Makhzum. Dia ini ayahnya memang Abu Umayyah. Ini berarti dia saudara. Zuhair ini saudara Ummu Salamah. Ummu Salamah kan bin Abi Umayyah. Gitu kan. Ummu Salamahnya udah masuk Islam saat itu. Oke, tapi bukan itu. Zuhair bin Abi Umayyah itu keluarganya Bani Makhzum termasuk Abu Jahal kan. Itu sepupunya itu. Oke, dia Bani Makhzum dari ayah. Tapi ibu Zuhair itu siapa? Atikah binti Abdul Muttalib. Artinya yang diboikot itu siapa? Paman-paman dari ibu. Akhwal, khal. Kan itu. Makanya bahasa Hisham bin Amr itu dari Bani Amir, dia bilang ke Zuhair, engkau nyaman makan, minum, tidur. Sementara tuh paman-pamanmu dari ibumu ada di sana. Zuhair, ya enggak lah, gimana pun juga kan gitu. Tapi aku kan sendiri, gimana pun. Enggak, engkau enggak sendiri. Emang siapa yang mau bergerak kalau ini gitu? Aku? Nah, ini oposisi ya. Itu oposisi, itu cerita oposisi kan gitu. Lah ini bukan orang sembarangan loh, oposisi ini. Coba, tadi Hisham bin Amr dari Bani Lu'ay, tokoh. Dia yang suka diam-diam menyusupkan bahan-bahan makanan ke dalam ini area pemboikotan. Secara diam-diam atau diam-diam? Diam-diam, tapi kan patrolinya kuat. Pernah berhadapan dengan Abu Jahal, dihadapi sama dia. Dia bukan orang sembarangan menurut saya. Zuhair juga Bani Makhzum, Mut'im bin Adi, kepala Bani Nufail gitu. Kemudian Abul Bakhtari dari Bani Asad. Itu kalau nggak sepupu lah, sifatnya sepupunya Bunda Khadijah. Jadi bukan orang main-main itu. Nah itu Abul Bakhtari kan sepupunya Bunda Khadijah. Gak bisa nerima. Gitu loh. Jadi ini yang faktor membuat kemudian mereka nggak bisa. Karena terlalu terang-terangan. Bayangan 3 tahun loh. 3 tahun ibarat kata dibikin lapar gitu loh. Kan itu kan sebenarnya pemboikotan ekonomi dan sosial sekaligus, bukan hanya ekonomi. Kalau ekonomi itu jelas mereka tidak akan diterima transaksi dengan sesama mereka, jual beli nggak akan, gitu loh. Bahkan kalau ada pedagang dari luar itu akan akan diserobot, didahului, atau kemudian pedagang dari luar itu akan diginiin nih. Ini kayak Abu Lahab nih. Abu Lahab itu bilang ke pedagang dari luar,
Kalau dari mereka yang diboikot ini nawar barangmu, gitu kan, transaksi, artinya tidak bisa dihalang-halangi, bisa nawar. Datang padaku setelah tawar menawar dari atau ada tawaran dari dia. Berapa dia mau membeli barangmu? Aku akan membeli lebih mahal dari dia. Oh, makanya Al-Quran ma aghna anhu maluhu. Kekayaannya itu tidak akan berarti apa-apa, tidak akan menghalangi dari azab Allah, kutukan Allah. Wa makasab, dan juga anak-anaknya. Nah, jadi kayak gitu sampai coba bayangkan, ekonomi betul-betul loh. Artinya mereka mengandalkan berarti kan modal yang ada di rumah. Artinya apa yang mereka miliki itulah yang kemudian harus mereka pakai, mereka gunakan, tergerus habis. Kan gitu artinya. Ya, artinya sampai ke modal. Nah, sosial tidak boleh ada pernikahan dengan kelompok ini. Kenapa? Karena pernikahan itu perbesanan. Dan bagi jahiliyah perbesanan itu nggak bisa. Namanya besan itu dibiarkan dihina orang, direndahkan, itu nggak akan terima. Karena itu kehormatan kita sebagai besannya gitu. Itu sampai sedikit itu, gitu loh. Jadi nggak sembarangan pernikahan. Terus tidak diterima kalau bertamu. Karena kalau bertamu kan dikasih makan. Oh, ini jamu itu ya. Emang kita gitu. Kalau bertamu itu kan cuma cemilan gitu. Enggak makan betulan. Kan apa arti boikot kalau kemudian bertamu dan makan? Kan artinya enggak akan lapar tuh kalau kayak gitu. Itu dan diajak kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol gitu loh. Jadi itu ekonomi dan sosial. 3 tahun. Orang kalau tadi tidak ada dasarnya, tidak ada permusuhan yang berarti gitu ya. Kan secara manusiawi itu pasti nggak akan tega. Iya. Pasti nggak akan tega gitu. Naluri kemanusiaannya itu pasti akan berbicara. Ini nggak wajar, ini nggak normal. Apalagi tadi ada hubungan saudara. Iya. Gitu loh. Zuhair bin Abi Umayyah, ibunya Atikah kok binti Abdul Muthalib. Gitu loh. Itu paman-pamannya dari ibu kan, saudaranya. Kemudian juga yang lain-lain begitu. Kalau oposisi itu tadi sebelum pemboikotan sudah ada belum orang-orang yang menunjukkan ya kontra dengan Abu Jahal misalnya begitu? Kalau kontra nggak mungkin. Artinya nggak mungkin kontra sebelum pemboikotan kan? Bahkan ketika awal pemboikotan mereka juga berusaha untuk tidak kontra kan gitu. Nah, cuman tadi kan itu berjalan lama 3 tahun itu udah nggak masuk akal itu. Atas secara naluri aja udah nggak bener gitu loh. Dan itu mempermalukan Quraisy secara umum. Ingat loh, 3 tahun artinya ada 3 musim haji. Oh iya. 3 musim haji itu artinya apa? Ada ribuan orang dari mana-mana loh, gitu loh. Selama 3 kali musim haji itu, yang melihat sendiri ada kejahatan, ada kezaliman. Mudah kok untuk mereka simpulkan sebagai kezaliman. Bagaimana? Ingat loh, ini terjadi di mana? Haram. Tanah suci. Iya. Bagi orang jahiliyah sekalipun, kejahatan di tanah suci atau itu bukan kejahatan biasa. Bagi orang jahiliyah sekalipun. Lah kan mereka sampai sepakat dengan aturan bulan-bulan suci kan, nggak boleh perang, nggak boleh menyakiti, nggak boleh di bulan-bulan suci. Lah musim haji jelasin bulan suci, di tanah suci pula ada orang yang dizalimi seperti ini. Sebenarnya Quraisy itu bisa dikatakan kehilangan muka di situ. Cuman masalahnya Abu Jahal dan kawan-kawan tuh nggak punya cara supaya bisa meloloskan atau meluluskan rencananya membunuh Rasulullah SAW, kecuali ini. Memang pendek, akalnya pendek tuh. Dan itu ternyata malah nggak efektif. Nggak efektif. Ya. Lah 3 tahun tuh nggak efektif. Iya. Dan kemudian di citra Quraisy jadi buruk. Gitu. Kemudian di dalam kan sebagian tidak tahan. Artinya tidak tahan karena faktor pribadi, secara pribadi dia nggak bisa nerima itu. Kemudian dia melihat ini kan orang-orang juga melihat kita malu loh, gitu. Gitu. Akhirnya kan kemudian jadi oposisi itu di situ. Gitu loh. Oke. Dan akhir dari pemboikotan itu seperti apa, Ustaz? Nah, kan karena ada oposisi, sebenarnya lebih ke oposisi itu. Kalau kita baca riwayat detailnya, itu karena oposisi. Jadi ada perdebatan antara oposisi dengan Abu Jahal. Jadi yang 4 orang ini sepakat. Yang ribut di mereka malah. Betul. Dan itu di Ka'bah. Ya di mana lagi? Tempat kumpulnya orang Mekah di mana? Yeah. Di Ka'bah. Jadi yang 4 orang itu kata Zuhair, ke-4 orang itu setelah sepakat kumpul tuh mereka. Gini aja caranya. Besok
kita sendiri-sendiri, artinya nggak bareng-bareng ke Ka'bah deh. Aku yang akan mulai bicara, nanti yang lain nimpali. Jadi untuk mengesankan ini adalah perlawanan Spontan, individu, spontan gitu loh. Jadi Kak Zuhair tawaf, itu kan tokoh-tokoh Quraisy, Abu Jahal ada di situ semua. Dia berdiri, ya ma'syara Quraisy, wahai tokoh-tokoh Quraisy, dengarkan aku bicara. Apakah kita nyaman selama ini makan, minum, tidur, sementara Bani Hashim di sana, wah, ini nggak benar, ini nggak benar. Abu Jahal langsung berdiri. Apa-apaan kamu? Nggak benar kamu ngomong kayak gini. Artinya kata-katamu nggak layak dipercaya. Kau telah berdusta. Ini ibarat kata apa istilahnya ya? Provokasi gitu loh. Yang kamu katakan itu nggak benar. Gitu. Terus kemudian sebelum Zuhair bicara, muncul, berdirilah Mut'im bin Adi. Kata Mut'im, yang dikatakan Zuhair benar, engkau yang nggak benar. Wah, kan sangat pendukung gitu kan. Kami tidak pernah setuju dengan keputusan yang engkau buat waktu memboikot sejak hari pertama. Tapi kau memaksakan. Kan gitu. Wah, rame. Abu Jahal kan kaget kan, ada orang lain. Muncullah kemudian ketiga Abul Bakhtari. Zuhair dan Mut'im benar. Engkau salah. Wah, Abu Jahal jahat. Orang ketiga Hisham bin Amr. Wah, Abu Jahal saya bilang, ini nggak mungkin spontan. Iya. Hadza amrun qad qudiya bilail. Pasti sudah dibicarakan dalam kegelapan, di malam-malam. Wa tusyawira fi ghairi hadzal makan, dan pasti sudah dibicarakan di luar tempat ini kan. Nah, disitulah Abu Thalib muncul. Kenapa muncul di situ Abu Thalib, tidak di Syi'ab di tempat pemboikotan? Karena Rasulullah ngasih tahu, paman, temui mereka. Itu semua yang mereka tulis dan mereka taruh di dalam Ka'bah, di dinding, bukan di luar, jadi nggak kelihatan. Itu udah habis. Artinya kalau udah habis, kecuali nama Allah. Kan gitu. Abu Thalib melihat itu, udah berdiri. Kan ini mumpung nih ada dua kubu nih di antara mereka lagi ribut. Abu Thalib mengatakan, gini aja. Aku mau bawa kabar dari ponakanku bahwa semua yang tertulis di dalam itu habis. Sudah dimakan rayap. Itu serangga. Kecuali kata-kata Allah itu. Kan kita semua belum jadi saksi kan? Enggak ada yang tahu kan? Gini aja deh. Artinya supaya Abu Thalib tahu cara memainkan itu. Supaya Abu Jahal gak kehilangan muka. Kan senang dengan ada solusi ini. Kita masuk ke dalam. Kita buktikan. Kalau kata-kata keponakanku itu gak benar, aku serahkan dia kepada kalian. Loh, pertaruhannya ngeri. Iya dong. Tapi kan Abu Thalib yakin betul kan. Gitu. Wah, itu kan Abu Jahal kan senang tuh. Kan masalahnya kan bukan sekedar sudah rusak, tapi kan ada detail, kecuali kata-kata Allah dan yang Rob yang apa gitu ya semisal. Bagi yang lain ini jangan keluar, penyelesaian ada dua kubu. Oke lah, udah kita sepakati aja lah kan gitu. Dibukalah Ka'bah, masuk ke dalam. Begitu terlihat betul. Yang tertera dalam riwayat itu kecuali bismikallahumma. Kan gitu bahasa orang jahiliyah gitu, bismikallahumma gitu. Hanya itu dan kata-kata yang lafzul jalal Allah dan seterusnya. Coba sedetail itu. Ya di situ Abu Jahal kan harus setuju. Gitu loh. Hanya kan kalau itu terbukti tidak benar, aku serahkan keponakanku by free. Kalau kemudian dia benar, lepaskan kami. Wah. Ya akhirnya udah nggak bisa apa-apain. Abu Jahal terpaksa. Berarti bebaskan. Ya bebas otomatis. Gimana orang itu ngomongnya di depan Ka'bah, di depan semua orang. Dia nggak bisa ngeles dong. Gitu loh. Itu setelah 3 tahun sana. Setelah 3 tahun, Muharram tahun 10. Dan tadi Rasulullah memberikan hak istimewa ke 4 orang tadi. Iya. Artinya perlakuan dan yang 4-4-nya ini nggak ada yang masuk Islam setelah itu. Nggak ada. Zuhair masuk Islam. Kalau nggak salah Zuhair masuk Islam. Yang jelas Mut'im tidak. Dan Abul Bakhtari tewas di Badar.
Karena dia ketika Rasulullah bilang Abu Bakhtari, jangan sampai kalian bunuh. Nah, ketika kemudian berhadapan dengan pasukan Muslim ngasih tahu Abu Bakhtari, ada pesan dari Rasulullah, kami tidak boleh membunuhmu. Masalahnya Abu Bakhtari waktu itu bawa teman setianya itu. Terus ini dapat jaminan nggak temanku? Enggak. Wah, nggak bisa lah, aku membiarkan temanku mati. Solidaritas. Oke. Qala Allah. Wa kana amran maf'ula. Masya Allah ya, luar biasa Rasulullah dan penghormatannya kepada orang-orang yang berjasa kepada penghargaan. Penghargaan. Setia jelasnya. Setia dalam arti di batas itu gitu ya, bukan dalam kaitan dengan iman. Enggak. Iya. Baik, dan itu ternyata efek dari boikot Quraisy ya. Dan kalau kita kembali ke obrolan awal, boikot kaum muslimin atau manusia secara umum ya, ternyata kan yang ikut boikot ini nggak cuma umat Islam ya. Ya karena ada nilai-nilai kemanusiaan yang paling dasar, paling basic di sini, dan ini nggak bisa ditutup dengan propaganda opini apapun terlalu nyata. Kata orang Jawa ceto welo-welo. Ceto welo-welo, iya. Dan ada isu yang hari ini netizen yang dibully gara-gara mencela pemboikotan itu. Iya ada, karena ya empatinya dirasa hilang gitu gara-gara toh ceto welo-welo tadi masih juga harus dibutuhkan aksi yang sesimpel ini. Anda cukup jadi manusia untuk kemudian bersikap yang jelas terhadap apa yang terjadi di Gaza dan Palestina. Baik, jazakallah Ustaz. Ilmunya, nasihatnya dan juga analisanya yang tajam, detail tentang isu pemboikotan di zaman Rasulullah. Insyaallah kita dapat banyak pelajaran baru insyaallah ya. Dan kita akan berjumpa di episode berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang budiman, terima kasih telah menyimak sajian dari Sirah TV. Semoga menjadi jalan terbaik Anda untuk lebih dekat dengan Rasulullah SAW.